Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrisi Rahmadani. Saya dari kelompok 6. Saya selaku pembicara pertama dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Prinsip-prinsip aliran struktural. A. Pandangan aliran struktural terhadap bahasa. Aliran ini dipelopori oleh linguis dari Swiss, Ferdinand, pada tahun 1857 sampai tahun 1913, tetapi dikembangkan lebih lanjut secara signifikan oleh Leonard Belofred. Dialah yang meletakkan dasar-dasar linguistik struktural berdasarkan penelitian-penelitian dengan menggunakan metode penelitian ilmiah yang lazim digunakan dalam sains, yaitu ilmu pengetahuan alam. Beberapa teori tentang bahasa menurut aliran ini dapat dibentuk antara lain. Yang pertama, bahasa itu pertama-tama adalah ujaran atau lisan. Yang kedua, kemampuan berbahasa diperoleh melalui kebiasaan yang ditunjang dengan latihan dan penguatan. Yang ketiga yaitu setiap bahasa memiliki sistemnya sendiri yang berbeda dengan bahasa lainnya. Oleh karena itu, menganalisis suatu bahasa tidak bisa memakai kerangka yang digunakan untuk menganalisis bahasa lainnya. Yang keempat yaitu setiap bahasa memiliki sistem yang utuh dan cukup untuk mengeskripsikan maksud dari penuturnya atau memahami dari apa yang dijelaskan oleh penutur. Oleh karena itu, tidak ada satu bahasa yang unggul atas bahasa lainnya. Yang kelima yaitu semua bahasa yang hidup berkembang memiliki perubahan zaman, terutama karena terjadi kontak dengan bahasa lain. Karena itu, kaidah-kaidah pun bisa mengalami perubahan. Yang terakhir yaitu sumber pertama dan utama kebakuan bahasa adalah penutur bahasa tersebut, bukan lembaga ilmiah, pusat bahasa, atau aliran gramatika. Berdasarkan teori kebahasaan tersebut, ditetapkan beberapa prinsip mengenai pengajaran bahasa, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu karena kemampuan berbahasa diperoleh melalui kebiasaan, maka latihan melafalkan dan menirukan berulang-ulang harus dilakukan. Oleh karena itu, guru harus mengambil peran utama dalam pengajaran. Selanjutnya, yang kedua yaitu karena bahasa lisan merupakan sumber utama bahasa, maka guru harus memulai pembelajaran dengan menyimak kemudian berbicara. Membaca dan menulis dilatihkan kemudian. Yang ketiga yaitu hasil analisis kontrastif, yaitu perbandingan antara bahasa ibu dan bahasa yang dipelajari, dijadikan dasar pemilihan materi pembelajaran dan latihan-latihan. Yang terakhir yaitu diberikan perhatian yang besar kepada wujud luar dari bahasa, yaitu pengucapan yang fasih, ejaan dan pelafalannya akurat, struktur yang benar, dan sebagai teori-teori linguistik struktural ini sering dengan teori-teori psikologi menjadi landasan bagi metode audigulual dalam pengajaran bahasa. Dan selanjutnya yaitu pandangan aliran struktural terhadap bahasa, antara lain menurut aliran struktural, kemampuan berbahasa diperoleh melalui kebiasaan yang ditunjang dengan latihan atau pengakuan atau penguatan. Selanjutnya, yang kedua yaitu menurut struktural menekankan adanya perbedaan sistem antara suatu bahasa dengan bahasa lainnya. Yang ketiga, aliran struktural berpendapat bahwa semua bahasa yang hidup berkembang mengikuti perubahan zaman, terutama terjadi kontak dengan bahasa lain. Oleh karena itu, kaidah-kaidah pun bisa mengalami perubahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.